الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ونبي العلم والحكم. أما بعد. Hadrat al-Fadil para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat dan umumnya kepada para jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin. Segala puji syukur teratur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat salam terlalu khidmat kepada sang penuntun umat, memberi kedamaian lewat kesempurnaan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas barokah syafaatnya kita semua dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat merasakan damainya menjalankan syariat Nabi yang terbaik. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan belajar untuk menyampaikan apa yang telah saya peroleh, ilmu agama yang telah saya peroleh. Kita saling tukar pikiran, saling berbagi. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini, di depan sini, tidak lain karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena apabila Allah menghendaki kebahagiaan seseorang, maka dia akan dipahamkan dengan masalah agama. Jadi kita harus bersyukur karena di hari kiamat itu kita akan sangat bersyukur, Pak, karena sudah ditakdirkan pernah bersujud. Coba bayangkan di luar sana masih banyak orang yang menyembah patung, beribadah di kuil-kuil, beribadah kepada selain Allah. Jadi kita harus bersyukur. Di dalam hati kita sudah tertanam iman, walaupun seberat biji sawi. Jadi kita harus bersyukur. Nah, cara menjaga iman ini tidak mudah, Pak. Jadi dalam kitab itu, jika kita bermaksiat, maka iman itu akan keluar. Setiap kita bermaksiat, iman akan keluar. Nah, bagaimana cara menjaga iman yang sempurna? Menjaga iman selama 24 jam. Sedangkan kita di dunia ini dibekali nafsu dan akal. Nah, cara menjaga ketika bangun tidur, kita selalu terjaga iman kita tidak keluar. Itu bagaimana caranya? Caranya dengan mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tingkah laku Nabi itu? Bagaimana perjalanan Nabi itu? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan tidur, beliau sholat malam dulu. Beliau sholat witir sepanjang malam. Beliau sholat tahajud dulu.
sholat taubat, sholat hajat memohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka. Kemudian sebelum tidur, Nabi SAW selalu berdoa, memohon perlindungan pada Allah. Jadi walaupun Nabi SAW selalu didampingi malaikat, selalu terjaga dari perbuatan dosa, tapi beliau tetap memohon ampun, tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ketika akan tidur selalu jadi kita harus mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi. Ketika akan tidur kita harus berwudu dahulu dalam keadaan suci. Karena kita tidak tahu Pak, bisa jadi kita tidur itu tidur kita yang terakhir. Bisa jadi kita tidak bisa membuka mata kita lagi dalam hidup. Jadi kita harus selalu mengingat kematian. Apa yang aku bawa nanti? Bekalku belum cukup. Karena kita tahu Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau tetap takut akan siksa api neraka. Bagaimana dengan kita yang mungkin kita mengenal agama baru 20 tahun yang lalu, baru 20 tahun baru mengenal agama, 15 tahun baru mengenal agama, mungkin 40 tahun baru mengenal sunnah-sunnah Nabi. Kita tidak tahu berapa banyak dosa kita. Jadi kita harus mengikuti cara-cara kehidupan Nabi agar iman kita tetap di dalam dada. Nah, kita hidup di dunia ini sebagai pengembala. Jadi kita ini setiap orang itu sebagai ra'i atau pengembala apa? Maksudnya pemimpin. Pengembala itu kan pemimpin untuk ternaknya. Nah, kalau kita di dunia ini adalah pemimpin sebagai pemimpin di keluarga kita. Kita pun pemimpin atas tubuh kita sendiri. Nah, jadi hati dan pikiran itu bertanggung jawab atas semua anggota tubuh. Bagaimana agar anggota tubuh kita tidak dimakan panasnya api neraka. Jadi kita nanti ditanyai, apakah kamu sudah menjadi pemimpin yang baik? Nah, sekarang ini banyak dari jemaah ini yang sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak. Nah, itu nanti ditanyai Pak, tanya tentang kepemimpinannya. Ya, jadi sebagai pemimpin itu harus menjaga anggotanya dari bahaya. Nah, sedangkan dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW, nah itu wanita-wanita diharuskan menutup aurat. Mungkin kita banyak tahu lah di zaman ini itu menutup aurat hanya sebagai formalitas. Nah, ini sangat memprihatinkan. Padahal setiap anggota yang tidak tertutup itu nanti bakal disiram timah panas Pak. Jadi bayangkan, nanti di hari kiamat kita melihat istri kita, anak kita itu disiram timah panas. Di mana tanggung jawab kita itu? Nah, karena kita pemimpinnya, kita pun bisa terseret. Walaupun kita sudah sholat berjamaah,
sudah menjalankan sunnah, terus sudah menaati, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menjaga keluarga kita. Kita biarkan istri kita membuka aurat, kita biarkan. Anak kita sudah akil balik, anak perempuan kita sudah akil balik, tapi masih belum berjilbab. Jadi itu sangat disayangkan, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melarang karena ada hikmahnya. Hikmah menutup aurat karena menjauhkan dari fitnah. Karena orang yang membuka aurat terus ada orang yang melihat, orang yang melihat pun terkena dosa juga. Jadi sangat besar matornya. Jadi sangat memprihatinkan. Kata kita sudah rajin ke masjid, sering berkumpul orang-orang soleh, sudah sering mengunjungi para ulama, tapi di rumah kita masih membiarkan anggota keluarga kita melanggar perintah agama. Jadi nanti di hari kiamat itu anak perempuan kita yang kita biarkan membuka auratnya itu mengalungkan rantai dari api neraka. Jadi nanti kita dikalungkan kalung dari api neraka. Padahal disebutkan itu ketika api neraka menyentuh tubuh kita, otak kita langsung mendidih, saking panasnya. Nah, api neraka itu lebih panas 70 kali lipat. Bahkan karena Jibril, karena malaikat Israel, malaikat apa? Menjaga api neraka itu malaikat Malik memberi sebiji sawi api neraka. Sekarang masih tertinggal api neraka itu menjadi gunung-gunung berapi. Nah, jadi gunung-gunung berapi ini asalnya adalah setitik api dari neraka karena saking panasnya. Bagaimana kita nanti dikalungkan rantai dari api neraka, bagaimana panasnya? Kita bayangkan. Dalam Al-Quran itu sering kita jumpai. Mengapa kamu tidak berpikir? Allah berfirman itu, enggak, kamu tidak berpikir. Jadi manusia itu akan menemukan jalan menuju Tuhannya ketika mereka berpikir. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa sadar? Karena kita kan sering lupa. Hari-hari yang dibicarakan dunia, hari-hari yang dibicarakan masalah orang lain, masalah tetangga dibicarakan terus. Padahal tanpa sadar itu mengikis pahala-pahala kita, pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah, pahala sholat malam kita, pahala puasa kita, itu habis karena ulah kita sendiri. Karena mulut kita sendiri, kita sering bicarakan orang, kita sering menyakiti tetangga kita, tanpa sadar mengikis pahala kita. Jadi nanti kita itu bingung, Pak, di hari kiamat itu. Ya Allah, aku sudah berpuasa sesuai perintahmu. Ya Allah, aku sudah sholat malam sesuai perintahmu. Ya Allah, kemanakah pahalaku itu? Nah, jadi kita bingung nanti. Ternyata amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita. Kita tidak sadar. Jadi sebagai seorang muslim itu harus tahu dosa-dosa besar, dosa-dosa yang menyebabkan
kebencian Allah. Jadi nanti itu di hari kiamat Allah tidak mau melihat kita. Saking banyaknya dosa kita, tidak mau Allah melihat kita. Nah, jadi Nabi Muhammad ini sudah memberikan jalan, sudah memberikan cara untuk apa? Menjalani kehidupan sesuai yang diberitakan Allah. Rupanya kita itu harus cari harta yang halal. Harta yang halal ini sekarang mungkin banyak itu menyangkut riba. Jadi kita harus tahu riba itu apa. Bahaya sekali riba itu. Asal hukum riba itu karena merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin banyak kita jumpai orang-orang mengincar dari bank. Padahal itu adalah bunga, dan bunga sendiri itu diharamkan. Jadi kadang doa kita tidak terkabul karena ulah kita sendiri. Kita sudah menangis di sepanjang malam, sudah berdoa, ya Allah, berapa lama lagi cobaanmu ini ya Allah. Kita sudah pada titik sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kunjung selesai masalah kita. Masalah dunia kita tidak kunjung selesai. Masalah dengan istri kita, mungkin dengan kawan kita tidak kunjung selesai. Sering bertengkar terus. Karena ulah kita sendiri. Karena harta kita yang kita makan itu dari yang tidak halal. Karena menyakiti orang lain. Karena menipu orang lain. Jadi hendaknya kita pas malam-malam itu tafakur, muhasabah diri, introspeksi. Tadi aku ngomong sama temanku itu menyakiti atau tidak. Tadi aku bekerja itu dari uang yang halal atau tidak. Terus tadi anggota keluargaku itu sudah menutup aurat atau belum. Kita harus introspeksi. Karena aku sangat disayangkan. Sangat disayangkan kita hidup cuma sekali. Cuma sekali, paling lama 60 sampai 70 tahun. Terus kita tidak membawa apa-apa. Berbanyak di kalangan anak muda sekarang kan melakukan hal yang sia-sia. Jadi matanya itu digunakan untuk hal yang sia-sia. Sering menonton film berjam-jam, tapi 5 menit baca Al-Quran tidak sanggup. Terus scroll sosial media berjam-jam, tapi sholat witir 3 rakaat tidak sanggup. Jadi kita harus introspeksi, harus menghitung-hitung kesalahan kita, apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan. Karena tafakur itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah selama bertahun-tahun. Kadang orang sholat sunnah bertahun-tahun, sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, terus sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Tetapi itu semua hilang pahalanya karena kita tidak menjaga anggota keluarga kita. Jadi
Kita harus apa? Kalau zaman sekarang ini banyak metodenya. Mungkin di pondok pesantren. Ternyata belum cukup, Pak. Mungkin yang laki-laki itu kan pondokkan, keluar dari pondok, ternyata sholat subuh masih dibangun. Karena belum tertanam iman, belum tertanam keyakinan akan hari akhir. Apa yang akan dibawa itu belum tertanam. Sering kita lihat itu keluar dari pondok masih bonceng-boncengan kadang. Dengan yang bukan muhrim. Ya, ternyata yang saya alami. Jadi dulu saya itu mondok sebentar lagi. Sebentar. Nah, keluar dari pondok, saya tidak punya kekuatan untuk menjalankan ilmu saya. Saya tidak punya kekuatan untuk mengamalkan ilmu saya. Karena tidak adanya lemahnya iman, karena tidak adanya iman. Nah, iman ini perlu dilatih, Pak. Nah, jadi pendorong utama seorang muslim untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, untuk melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat-maksiat itu karena iman. Jadi pendorong utama itu karena iman. Seberapa penting iman itu? Jadi walaupun kita mempunyai iman seberat biji sawi, maka kita akan masuk surga. Tapi kita harus dipanggang dulu di neraka. Kita itu tidak mungkin sanggup. Mungkin 5 detik kita terkena korek api pun sudah melepuh tangan kita. Bagaimana kita beribu-ribu tahun di neraka? Kita harus pikirkan itu. Jadi mungkin yang di sini banyak yang sudah tua, ada yang masih muda. Nah, kalau yang masih muda itu orang yang di masa mudanya sudah bertakwa kepada Allah, sudah menjalankan perintah Allah, sampai masa tua maka akan mendapatkan naungan Allah. Nah, seperti yang kita ketahui di pada mahsyar itu matahari dikatakan cuma sejengkal. Kita bayangkan betapa panasnya. Jadi hanya sedikit orang yang mendapatkan naungan Allah. Nah, mungkin banyak di antara kita yang sudah tua. Nah, itu kita harus lebih banyak beribadahnya, Pak. Jangan yang dipikirkan hanya dunia. Jangan seperti itu. Kita sebagai mukmin itu menggunakan dunia untuk agama. Jadi setiap keringat yang kita keluarkan untuk bekerja itu mendapatkan pahala, mendapatkan sisi pahala. Bagaimana caranya menggunakan harta untuk jalan agama? Kita sedekahkan ke anak yatim, sedekahkan ke masjid-masjid, karena pahalanya akan mengalir. Jadi Bani Adam, keturunan Adam itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh. Kita lihat anak kita sudah soleh atau belum. Jika anak kita belum soleh, maka kita harus harus memperlihatkannya, harus mengarahkannya. Terus yang kedua, tetangga yang baik, tetangga yang mendoakan kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, Pak. Walaupun mungkin tetangga kita itu menjengkelkan, sering menyakiti kita harus berbuat baik. Terus yang ketiga, amal jariah.
amal yang mengalir. Bagaimana amal yang mengalir dulu? Amal yang disedekahkan di jalan Allah. Harta yang disedekahkan di jalan Allah. Jadi kita jangan hitung-hitungan soal agama. Kita mampu beli rumah, kita mampu beli kendaraan yang mahal, tapi kita tidak mampu 100.000 untuk agama. Kita harus menghitung-hitung itu, Pak. Jadi semakin kaya seseorang, maka semakin lama dia dihisab. Dihisab itu artinya dihitung. Semakin lama dia ditanyai tentang amal-amalnya. Jadi orang bertakwa itu adalah ketika hartanya sudah bersih dalam arti tidak melanggar syariat Islam. Jadi kita harus menghitung-hitung. Padahal Allah itu cuma menerima mukmin yang bertakwa, mukmin yang takut kepada Allah, mukmin yang takut pada larangan-larangan Allah, muslimah yang menjaga auratnya, menjaga sholatnya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita harus sering-sering introspeksi, sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang membicarakan agama. Jadi jika kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya membahas dunia, yang hanya membahas masalah orang lain, kita akan hanyut karena iman kita belum kuat. Nah, jadi hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri majelis-majelis yang membicarakan tentang iman, maka insya Allah walaupun nanti kita dari kiamat itu nanti kan ditanya setiap anggota tubuh kita. Nah, jadi walaupun kita hadir terus itu tidur, tapi anggota tubuh kita itu sudah menjadi saksi. Anggota tubuh yang lain sudah menjadi saksi. Nah, jadi langkah hati kita, telapak kaki kita itu nanti jadi saksi. Ya Allah, aku sudah melakukan kewajiban menuntut ilmu. Jadi jangan merasa pintar, Pak. Kadang kita itu merasa pintar dalam arti aku sudah menjalankan apa yang aku tahu. Aku sudah menjalankan sunnah Rasul. Tapi jangan seperti itu. Kita harus tetap menghadiri orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan iman. Tapi sekarang itu tidak cukup hanya bermodalkan TV, bermodalkan mungkin handphone. Hanya menonton itu tidak cukup karena tidak ada bekasnya. Seperti yang terjadi dalam diri saya sendiri. Nah, saya mendapatkan dorongan berkat, mendapatkan kekuatan untuk menjalankan ilmu yang saya pelajari karena sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Coba kalau kita di rumah, yang hari-hari kita hanya membahas dunia, hari-hari kita hanya membahas masalah keduniaan. Kapan kita membicarakan tentang kematian? Kapan kita membicarakan tentang iman? Kapan? Padahal ajal itu tidak ada yang tahu. Mungkin setelah saya bicara di sini, mungkin saya tidak tahu, dicabut nyawanya, saya tidak tahu. Mungkin di antara kita setelah sholat subuh di jalan tersandung meninggal, tidak ada yang tahu.
Jadi banyak muhasabah. Jadi ilmu itu mungkin banyak, di mana-mana banyak ilmu. Tetapi cara menjalankannya itu kita tidak ada kekuatan karena lemahnya iman. Nah, iman itu harus dilatih dalam waktu yang lama. Jadi sedikit. Pertama kita melatih untuk sholat sunnah, terus puasa sunnah. Nah, itu melatih iman, menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Nah, terus mengikuti dalam 24 jam itu cara-cara yang diajarkan Nabi. Mungkin banyak di antara kita kencingnya masih berdiri. Padahal kencing berdiri itu belum tuntas, Pak. Jadi air seninya itu kalau kita kencing berdiri nanti bisa keluar lagi. Setelah kita kencing cebokan, nanti dia keluar lagi. Nah itu najis. Ketika kita sholat lagi, sholat kita tidak diterima. Nah, karena dalam keterangan sebuah kitab itu banyak orang masuk neraka karena air kencing. Kita sering tidak sadar kadang pakai celana susah itu. Harus dicepat dulu celananya. Celana kencingnya berdiri. Secara tidak sadar air kencingnya keluar terkena pakaian kita. Nanti sholat kita tidak sah, sholat kita tidak diterima. Kita sudah susah payah berwudu, susah payah meluangkan waktu untuk sholat, tetapi sholatnya tidak terima karena kelalaian kita, karena kebodohan kita. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kita dapat bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk mendekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim ala dhalalatin wa ala kulli sallam ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman wa ni'matan mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتربة في الموت ورحمة يوم الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله